Insiden kelalaian Dewan Juri dalam pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR di Provinsi Kalimantan Barat, teman-teman, memicu banyak polemik berkepanjangan. Meskipun pihak MPR telah meminta maaf atas ketidakobjektifan Dewan Juri dalam penilaian peserta, kasus tersebut tetap berlanjut hingga digugat ke pengadilan. Polemik ini bermula ketika Dewan Juri memberikan penilaian berbeda terhadap jawaban yang sama dari peserta Lomba Cerdas Cermat MPR di Kalimantan Barat. Dalam perlombaan tersebut, Grup C dari SMA Negeri 1 Pontianak mendapat pengurangan nilai 5 poin untuk jawaban terkait proses pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Namun jawaban serupa yang disampaikan Grup B dari SMAN 1 Sambas justru diberi nilai 10 oleh juri yang sama, yakni Kepala Biro Pengkajian Sekretariat Jenderal MPR, Diasita Widyabudi. Peserta grup C sempat memprotes karena merasa jawaban yang mereka sampaikan tidak berbeda. Akan tetapi Diasita meyakinkan jawaban grup J tidak menyebut Dewan Perwakilan Daerah atau DPD dalam jawaban tersebut. Dan kasus ini ternyata berbuntut panjang dan katanya sampai akan digugat ke pengadilan, teman-teman. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita simak dulu beberapa tanggapan dari sebagian besar para warganet terkait kelalaian Dewan Juri dalam Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR ini, teman-teman. Ini dia videonya. Ya, pertama yang paling disayangkan dari kasus cerdas cermat ini bukan sekedar salah dengar ya, tapi budaya enggan bertanggung jawab. Padahal kalau memang tidak jelas, tinggal bilang sebentar, kita dengarkan ulang rekamannya ya. Selesai, transparan dan adil. Lagi pula agak aneh ya kalau 3 orang sama-sama tidak mendengar, sementara penonton mendengar. Setelah video viral pun harusnya cepat buat klarifikasi, minta maaf, dan sampaikan konsekuensi, misalnya mengundurkan diri, tidak perlu menunggu di blacklist. Karena anak-anak belajar dari contoh orang dewasa. Kalau orang dewasa sulit mengakui kesalahan, anak juga belajar bahwa ego lebih penting daripada kebenaran. Kedua, ada hal lain yang menurut saya juga aneh dan perlu ditelusuri lebih lanjut. Grup sebelah sudah mendengar jawaban yang dianggap salah, sudah dikasih minus 5, tapi tetap menjawab dengan jawaban yang sama. Ini menimbulkan pertanyaan, apakah dia berkeyakinan jawaban yang sama, tapi kalau dia yang jawab akan dibenarkan? Ada apa? Patut ditelusuri. Ketiga, saya cukup kaget model cerdas cermat hafalan seperti ini masih ada sampai sekarang. Masih fokus hafalan, masih fokus siapa paling cepat mengingat. Padahal di era AI sekarang, informasi seperti itu bisa dicari dalam hitungan detik. Yang lebih penting justru HOTS, High Order Thinking Skills. Misalnya pertanyaannya diubah, kenapa DPR perlu mempertimbangkan DPD dalam memilih anggota BPK misalnya? Masih relevan tidak? Kalau kamu diminta mengevaluasi sistemnya, apa yang akan kamu ubah? Atau bahkan lebih menarik lagi, misalnya anak-anak justru dilombakan membuat pertanyaan kritis untuk MPR. Anggota MPR dihadirkan, lalu siswa diberi ruang bertanya langsung atau mempertanyakan yang sudah ada. Pertanyaan paling kritis dan paling solutif justru diberi penghargaan. Karena untuk bisa membuat pertanyaan kritis, anak-anak harus memahami dulu sistem kelembagaan negara kita. Bukan sekedar menghafal, tapi paham. Kemudian mempertanyakan, mengevaluasi, dan mungkin suatu hari nanti menciptakan sistem yang lebih baik dibanding generasi kita sekarang. Kalau kita udah punya anak, pertama kita mengajarkan ke mereka untuk jujur, memperjuangkan kebenaran, jangan melakukan kesalahan. Kalaupun melakukan kesalahan, minta maaf langsung sendiri, gak usah diwakilkan. Ini malah udah orang dewasa jadi juri, minta maafnya minta ke bapaknya, ketua MPR. Kok jadi kebalik, yang anak SMA-nya jadi dewasa, yang jurinya jadi kayak anak-anak. Gimana sih? Itu kasus cerdas cermat itu, tahu kan? Pengen gue undang coba, coba dateng, ya kan? Kita bahas. Karena gini loh, nggak usah sok pinter lah, nggak usah sok. Ternyata pinter, nggak usah sok pinter. Adu pinter sama gue di podcast, adu pinter. Pengen gue undang jurinya.
Mukanya sangat tenang kan? Mukanya sangat meyakinkan. Itu loh Zieng, dewan juri yang ngasih -5 di acara Cerdas Cermat yang viral itu. Izin ya Pak ketawa. Iya sih, bapaknya emang meyakinkan Zieng pada saat dia memberikan poin -5 kepada peserta C2. Tapi perhatiin deh, peserta C2 pada saat jawab pertanyaan. Secara struktur kalimat udah bener ya Zieng. Yang namanya peserta lomba, apalagi cerdas cermat ya kan, pasti kan agak sedikit grogi itu biasa ya, namanya juga kuis ya kan. Tapi izin cantik, emang kamu kan agak sedikit R-nya tuh nggak jelas, tapi sedikit banget itu mah, jauh dari Charil mah jauh ya. Cuman memang pada saat menjawab pertanyaan itu, gesturnya mata itu ke atas, jadi kayak mikir jawabannya naon gitu ya kan. Paham sih, namanya juga kan lagi mencari jawaban kan, lagi menata kalimat biar jawabannya betul gitu kan. Terus dewan juri tanpa berpikir lama gitu ya langsung bilang, ya -5. Sekarang kita lihat ya jawaban dari peserta B4. Nah, kalau peserta B4 ini, perhatiin deh. Pertama dia itu menjelaskan jawabannya tuh lugas ya. Udah lugas, ada jedanya, jadi nggak terburu-buru gitu ya. Udah gitu gesturnya mantep ya kan, ngeliatin dewan juri, ngeliatin penonton, ngeliatin MC, sampai ribet ngomongnya. Jadi tuh kayak lebih tertata dan santai gitu ya. Kalimat yang dia utarakan tuh jelas gitu sih. Direspon sama juri yang sama nih yang laki-laki. Katanya, ya inti jawabannya sudah benar, dapat poin plus 10 cenah. Dengan sangat meyakinkan, yang gak nyampe 10 detik dia pikirkan dulu gitu. Jadi C2 dengan sangat berani dia bilang, Pak jawaban saya sama Pak, sama peserta yang tadi Pak. Terus MC SOP dong ya kan, sebagai MC-nya acara Cerdas Cermat, masa dia tidak menjembatani kepada dewan juri. Dia mempersilahkan dewan juri bagaimana menanggapinya gitu kan ya. Setelah dewan juri menjelaskan gitu kan ya, kan si anak ini berusaha untuk menyanggah dong. Nah MC-nya itu SOP banget, aku paham deh. Kalau jadi seorang MC itu kan harus bisa menengahi ya semuanya, apalagi ini acara Cerdas Cermat lah gitu ya, bisa dikatakan kuis. Berarti kan ada penonton, ada peserta, ada dewan juri. Nah pada saat anak mau menyanggah, si MC bilang, baik anak-anak tolong diterima keputusan dewan juri, kurang lebih kayak gitu ya kalau selamat. Terus MC-nya bilang bahwa dewan juri ini berkompeten dan udah pasti teliti. Pada faktanya nggak teliti kan, kompetennya aku nggak tahu nih, karena aku background si jurinya itu seperti apa nggak tahu lebih jauh gitu. Terus si MC merespon, ini hanya perasaan adik-adik saja. Yang makanya si MC perempuan cantik ini juga izin ya Mbak ya, malah kena hujat juga. Sependek pengalaman tante pada saat jadi MC itu memang harus membuat suasana tuh menjadi gimana ya, biar bukan seru ya. Kan ini lagi panas nih ya kan, di antara juri dan peserta yang mungkin merasa tidak puas dengan hasil si poin yang dia dapatkan. Makanya si MC itu berimprovisasi gitu kan, milih kata-kata yang hanya perasaan adik. Iya, ada salahnya juga sih kenapa diksinya pilih yang itu. Jadinya fatal pada saat berimprov, niatnya baik, ternyata hanya menyenangkan si juri yang mungkin menurut si MC tuh kayaknya jurinya meyakinkan nih ya kan, dan katanya kan berkompeten. Berarti kan emang si MC itu sudah terinfluence bahwa oh iya, kan juri ini kompeten ya, nggak mungkin dia salah dan pasti dia teliti. Makanya dia berani ngomong bahwa hanya perasaan adik-adik saja. Izin, ini mah kata aku mah ya. Ini sebenarnya bukan sepenuhnya salah MC, soalnya harusnya ada yang lebih di blame, yaitu si tim produksinya. Sependek pengalaman tante jadi MC, kalau kita nggak punya tim di belakang yang berkorporasi dengan kita dengan baik, itu MC itu akan jelek gimana pun kondisinya. Misal, kalau seandainya mungkin SOP-nya pada saat dewan juri lagi bengong gitu kan, banyak pikiran, belum banyak cicilan gitu kan ya mungkin, walaupun kompeten, namanya lagi skip gitu melamun kan butuh ada double checker kan, atau tim lah, atau orang yang bisa bantu si MC dengan pakai apa sih, earpiece lah gitu, dibisikin, Mbak MC coba sebentar ya Mbak MC, bilang aja dicek dulu, tunggu 2 menit, kan bisa kayak gitu ya. Nah kayaknya SOP-nya nggak jelas nih pada saat si dewan juri nggak fokus. Ada nggak sih tim checker di belakang layar yang juga ngecek jawaban si setiap peserta ini gitu. Makanya ini yang menjadi fatal. Untuk kedepannya bisa nih tim produksi lebih niat lagi untuk bikin SOP yang jelas, biar MC nggak kelihatan BODOH gitu ya. Walaupun menurut aku sih dia improve-nya udah bagus, cuman nggak tepat aja sih pemilihan katanya. Pokoknya mah jangan sampai yang salah siapa, yang ditumbalin siapa. Takut. Bang, beli bang. Beli apa? Beli kerupuk putih yang agak besar yang isi 5 bang. Habis, sold out. Bang, aku bang, beli kerupuk putih yang agak besar yang isi 5. Yang ini kan? Izin bang. Tadi saya ngomong sama kayak dia bang. Pertimbangan dari saya, tadi kau tidak sebut isi 5-nya. Ada bang, tadi saya katakan seperti ini. Beli kerupuk putih yang agak besar yang isi 5. Tapi saya berpendapat tidak ada kalimat itu. Maaf bang, mungkin bisa ditanyakan sama abang ini. Apakah saya mengatakan isi 5? Keputusan saya kira di saya ya. Keputusanmu salah itu bang. Begini ya, kan saya sudah peringatkan kau dari awal. Ejakuasi itu penting. Biasakan menjawab dengan ejakuasi yang jelas. Karena saya tadi tidak mendengar ejakuasimu yang jelas. Dia tadi ini ada cengkok-cengkoknya sedikit. Pitch controlnya juga bagus. Apa Dandu? Jadi sekali lagi saya peringatkan, ejakuasi itu diperhatikan. Kupingmu kali bang yang bermasalah.
buat yang namanya Ocha, yaitu grup C. Share videonya teman-teman, share ya. Merasa sangat lucu dan tidak benar pendapat juri juga pembawa acara. Itu dengan jelas dia menjawab loh. Dia bilang pertimbangan Dewan Daerah atau apa itu, tapi yang jelas dia menjawab seperti itu. Apa yang tidak didengar Dewan Juri ini, saya aja dari sini dengar loh jawaban dia itu. Jawaban dia sama dengan jawaban yang terakhir, yang grup B yang dikatakan nilai 10. Tapi bisa dikatakan nilai yang namanya Ocha ini -5. Ini kamu sangat tidak adil loh sebagai juri. Oke lah, harus pendapat juri. Tapi kita bisa dengar tayangan ulang dari video itu, jelas-jelas yang namanya Ocha itu menjawab benar. Saya juga pernah kok ikut cerdas cermat waktu SMA. Saya juara 1 umum waktu SMA. Saya sekolah dulu. Saya biasa mengikuti seperti itu. Tapi yang begini-begini tidak benar. Menjadi juri harus benar. Oke lah. Tapi ini tidak benar. Menurut saya tidak benar. Wajar dong yang namanya Ocha itu, bahkan dia sampai upload ke sosial medianya di Instagram. Dan nyata benar dia menjawab. Padahal dia udah komplain. Izin, saya menjawab sama seperti itu. Tapi Anda bisa mengatakan Dewan Juri yang harus memutuskan. Betul, harus Dewan Juri. Tapi kalau kamu salah mendengarnya, bagaimana? Rakyat Indonesia ini mendengar loh. Dan Ocha itu sekarang udah SMA, bukan anak kecil. Sebentar, dan dia bukan kali ini aja dia ikut cerdas cermat ternyata. Jangan seperti inilah. Halo Indonesia. Harus yang adil dan benar. Kalau kita menjadi juri pembawa acara, jangan ada berpihak ke sini, berpihak ke situ. Dia menjawab benar, kalian kasih -5. Saya aja merasa kesal mendengarnya. Karena saya dengar ulang lagi jawabannya sama. Cuman jawabannya yang B tadi lebih kencang berbicaranya dibanding Ocha. Tapi saya aja hanya mendengar dari sini aja jelas kok mendengarnya. Emang ini jurinya kurang pendengaran kan? Enggak kan? Kenapa bisa seperti itu? Perlu ini, nggak usah banyak alasan. Apa di belakang semua ini? Tapi yang jelas Ocha tadi itu benar, sangat benar. Nggak ada mengatakan tidak benar. Kalau ada yang mengatakan Ocha salah, yang mendengarnya salah. Karena saya yang sudah tua 56 tahun aja tahu bahwa jawaban dia benar. Betul dia bilang pertimbangan daerah, Dewan Pertimbangan Daerah lalu disahkan oleh Presiden. Dan yang grup B juga menjawab seperti itu, cuman suaranya grup B lebih kencang. Kayak seperti suara saya ini. Apa harus yang suara kencang aja yang berlaku? Kan enggak. Dengar dong dengan jelas. Tapi saya aja mendengarnya dengan jelas loh Pak. Kok bisa mengatakan kurang jelas? Artikulasi apa segala macam. Dia dengan jelas mengatakannya. Enggak ada yang kurang. Kok bisa jadi dia salah? Ini enggak benar loh. Hal-hal yang seperti inilah tidak boleh. Yang benar harus benar, salah-salah. Jangan yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Inilah hal-hal yang terjadi di Indonesia. Bagaimana kita mau maju ke depan? Pasti ada dong rasa sakit hati dari Ocha karena dia menjawab benar, tapi kalian bilang salah. Saya kurang tahu apa di belakangnya ini. Tapi yang jelas jurinya salah dan pembawa acaranya juga salah. Harusnya kalian saling membenarkan. Bahkan bisa kok coba tayangkan ulang, coba dengar ulang. Kan bisa kan begitu? Kenapa kalian langsung membenarkan? Ocha sudah protes, kenapa? Ayo coba kita baca ulang. Coba kita dengar ulang, kan bisa. Kenapa langsung mengatakan tetap -5? Juri tetap memutuskan. Padahal dia jawabnya benar. Luar biasa kalian itu, Bah. Saya memang nggak terima dengan mengatakan Ocha salah. Saya tidak kenal Ocha dan tidak kenal juga yang menyelenggarakan cerdas cermat ini. Tapi yang jelas tadi Ocha grup C itu mengatakan benar. Share videonya teman-teman. Sebab kejujuran dan kebenaran harus ditegakkan. Menjawab itu dengan artikulasi yang jelas. Dewan Juri, kalau menurut kalian sudah, tapi Dewan Juri menilai kalian tidak karena tidak mendengar artikulasi kalian dengan jelas, yaitu artinya Dewan Juri berhak memberikan nilai -5. Jadi sekali lagi kami peringatkan, artikulasi. Dia yang salah ngotot. Dia yang salah malah nyalahin orang. Di perlombaan kan kita ngajarin anak-anak tuh sportivitas, kejujuran, perjuangan. Ya juri bukan malaikat, juri juga manusia, bisa salah. Tapi kalau kayak begini, juri tuh kayak berasa malaikat yang gak boleh salah walaupun salah. Kocak. Padahal yang gak jelas tuh artikulasi dari ibu ini gak sih? Gak adil, kita tunggu aja klarifikasi dari para juri-juri ini. Tingkat Kalimantan Barat yang final akan kita lakukan ulang. Tidak ada kata ulang.
Itulah yang disampaikan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pontianak. Ya, yang anak didiknya dikebiri ya akibat ulah juri-juri budek. Ya, kali ini Pak Muzani sebagai Ketua MPR RI ya, sebagai penyelenggara lomba cerdas cermat 4 pilar yang diadakan kebetulan pas final di wilayah Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak ya, itu mengakibatkan kontroversi yang sangat luar biasa akibat ulah para juri-juri budek dan juri artikulasi dan pembawa acara yang on block on ya. Ini mengakibatkan anak-anak SMA Negeri 1 Pontianak ya dikasih nilai -5 walaupun jawabannya sama dengan SMA Sambas. Ada apa? Nilai, ada permainan. Sehingga apa? Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pontianak ya, kepala sekolahnya Yasepa dan tim menolak dan tidak mau mengikuti adanya ulangan ataupun diulang lomba cerdas cermat final dan memberikan support terhadap SMA Negeri 1 Sambas yang kemarin menang ya, dan menghargai keputusan juri walaupun dikebiri. Betul Bu, karena itu sebagai ya harga diri supaya apa? Protes Anda berharga. Kalaupun diulang menimbulkan spekulasi yang macam-macam, lebih baik ditolak, itu lebih baik. Lebih baik. Ya. Dan biar apa? Para anggota MPR yang menyelenggarakan itu tidak terkesan hanya menyerahkan proyek terhadap orang lain dan ikut mengawasi. Selama ini buat apa mereka? Tidur. Nilai -5. Mata nih kok iso dikai -5? Jawabanku lho podo. Kok iso dikai -5? Itu pertimbangan dari DPD-nya tidak ada. Sumpah ono DPD nih, rak percaya kowe. Tek ono kabeh sakmene. Cek VAR, ono aku ngomong DPD anjing. Keputusan saya kira di Dewan Juri ya. Iya, aku ngerti keputusan yang kue, tapi kue dibayar piro jujur anjing. Mohon diterima keputusan Dewan Juri, karena tentunya Dewan Juri yang hadir hari ini sudah sangat berkompeten dan sangat teliti untuk mendengarkan jawaban dari adik-adik. Mungkin itu hanya perasaan adik-adik saja. Kok iso kue ngomong kompeten? Masuk kok ngono kompeten? Perasaan-perasaan apa? Kue sing nggo perasaan, goblok. Biasakan menjawab itu dengan artikulasi yang jelas. Apa-apa artikulasi kupengmu wae sing budek anjing. Jangan nunduk gitu dong, kamu nggak salah kok. Nih emang 3 orang ini aja yang salah. Ayo jangan nunduk gitu. Baiknya mereka masuk ke neraka. Sama seperti misalnya saya mempertanyakan nih tadi tuh, nilai Pancasila apa yang mau dipertontonkan oleh Ketua MPR dengan meminta maaf itu? Mengambil alih tanggung jawabnya, tapi tidak menyampaikan koreksi apa yang akan dilakukan ke dalam. Karena begitu kita turunkan ke bawah, banyak sekali pertanyaannya. Misalnya, apakah itu tadi juri dadakan atau tidak? Apakah ada semacam juknis di MPR itu, tata cara untuk memilih juri, dan pendanaannya seperti apa? Ya kan, ini kok tiba-tiba berubah yang umumnya adalah juri-juri non dari MPR kok tiba-tiba berubah gitu. Tadi kita berulang-ulang mengatakan kenapa juri itu tidak musyawarah dulu? Jangan-jangan juknisnya juga nggak ada. Ya. Bahwa kalau ada yang kayak begitu itu mestinya dihentikan dulu misalnya gitu ya, lalu diminta ulang. Jangan-jangan juga di dalam aturannya nggak disebutkan ada pengulangan dari para peserta untuk satu jawaban yang dianggap oleh juri meragukan. Kan mestinya itu ada aturannya semua gitu. Makanya kita tanya itu tadi, lah MPR ini minta maaf dari atas apa? Mungkin sebagai Pak, ketua pelindung
Di kepanitiaan kan ada pelindung, Setuju saya. pengarah, Setuju. mungkin. Yang saya bagi saya itu adalah mereka menonaktifkan juri yang boleh jadi dipilih oleh mereka Ya. tanpa sebuah aturan yang ketat, ya, tanpa sebuah macam-macam. Lalu kalau kita menyebut tadi ada kesalahannya di juri, diambil oleh MPR yang menunjuk dia lah, kamu sendiri diberi sanksi apa? Kan itu pertanyaan Pancasilanya gitu. Jadi pertanyaan nilainya tuh di situ. Jangan sampai kita juga punya tradisi kalau ada peristiwa kita anggap ini kesalahan lembaga yang dikorbankan anak buah. Kan itu juga tradisinya tuh kan. Kalau udah urusan begitu, yang kena tuh orang lapangan. Padahal mungkin ada persoalan di tingkat atas. Orang lapangan tuh kan nggak begitu kalau misalnya nggak ada instruksi dari atas. Nah ini sudah diperiksa nggak itu tadi? Nah, kita berulang-ulang tuh udah dengarkan dari Komisi 2 menjelaskannya, tapi kita nggak dapat. Karena mereka selalu tarik pada yang besar. Padahal yang besar ini justru dari pertanyaan kenapa MPR-nya harus minta maaf. Lalu kenapa MPR-nya harus mengatakan diulang? Ada juklaknya nggak tuh? Bahwa kalau peristiwa yang seperti itu setelah ramai maka peristiwanya akan diulang. Itu ada nggak pasal berapa tuh di aturan mana? Nah, itu pendapat dari Bang Rey, Pak Kozin. SOP-nya ada Pak Kozin, jangan-jangan itu atau siapa yang bertanggung jawab, institusinya atau yang terlibatnya ada juri, ada MC, kepribadiannya lah, pribadinya. Kalau menyimak penjelasan tadi, berarti sebenarnya ada juga sebuah sistem ya, yang artinya kan harusnya dipersiapkan. Ini kan tiap tahun ada, berarti kan harusnya makin lama makin profesional. Ini menunjukkan justru tidak makin profesional dong, gitu ya. Kalau tiba-tiba nggak ada juri yang dari kalangan akademisi misalnya. Kemudian yang kedua, ketika kemudian ini semua terjadi, lalu siapa yang kemudian salah? Salah yang pertama jelas jurinya dong. Pertama dia ini kan udah ada teknologi dan itu live streaming, bisa kita hentikan dulu, yuk kita lihat bareng-bareng, kan bisa dilakukan. Itu tidak dilakukan. Ya, artinya nggak ada masalah kan. Terus kalau kemudian ternyata oh ya betul jawaban kamu, berarti kami minta maaf dan kita akan koreksi. Selesaikan sebenarnya urusan. Nah karena sebenarnya tahun 2025 pernah terjadi Pak, tapi itu anak laki-laki yang memprotes. Nah tetapi jurinya pada saat itu, saya melihat di live stream di YouTube-nya MPR, tetapi kemudian anak laki-laki ini ketika protes, jurinya itu sangat mengakomodir. Lalu mereka bilang bersepakat kita hentikan dulu. Nah setelah itu dilihat, oh ternyata keliru, diralat langsung, makanya nggak viral kan, karena selesaikan urusan. Ya, artinya pernah terjadi. Nah tetapi kalau pernah terjadi kan harusnya belajar dari yang sebelumnya. Lah ini kok malah melakukan hal yang justru tidak belajar dari sebelumnya, malah lebih parah. Nah bahkan ini kalau menurut saya, kalau kita salah sebagai manusia biasa kan, tapi kalau kemudian tidak mengakui, tidak ngeliat, kemudian bersikap arogansi, itu yang kemudian publik marah. Kemudian yang ketiga, sekarang kaitannya dengan MPR. Kenapa yang harus minta maaf MPR? Karena seharusnya gini, kan mereka semua PNS. Sebagai ASN atau sebagai PNS ada aturan. Nah itu di PP 94. Sebenarnya kalau kayak gini, ya dinonaktifkannya bukan jadi juri doang. Jangan-jangan dia jadi juri cuma sekali itu, kebetulan kondisinya memang urgent misalnya. Kan nggak salah juga dia kemudian jadi juri. Nah artinya saat dia jadi juri mungkin dia menggantikan situasi yang tidak mungkin dan harus ada. Nah berarti ini kan harus diperiksa. Lalu yang kedua, kenapa dia melakukan itu? Itu biasanya dalam proses BAP ada Pak. Di dalam PP 94 itu diatur. Nah nanti kita akan ngelihat kesalahan itu akan diginikan. Oh, jadi institusinya suruh dulu, periksa dulu, BAP dulu. Nah, nanti baru kalau memang terbukti bersalah, itu akan dilihat pada 3 sanksi. Sanksi itu ringan, sedang, dan berat. Untuk sanksi berat adalah sanksi yang berkontribusi pada institusi. Jadi nama baik, citra, itu jadi berat. Nah, kalau ringan, itu hanya diri sendiri. Kalau sedang, itu kalangan, misalnya kabaknya atau bironya, itu tapi dilihat publik. Tapi kalau sampai menggegerkan nasional itu kategori berat. Nah jadi yang ditunggu publik sebenarnya ini kan ASN.
periksa aja sesuai ASN. Jangan kemudian diambil alih oleh sebuah institusi, apalagi ketua MPR. Karena nih orang-orang ini ASN gitu. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, menurut saya adalah ketika kemudian itu salah, emang harusnya minta maaf langsung. Jadi menurut saya itu akan satu, publik menjadi reda kemarahannya. Kedua, itu pasti akan dijempolin oleh banyak pihak karena keberanian untuk meminta maaf. Karena minta maaf itu bukan sesuatu yang tercela, bukan, itu justru perbuatan baik. Datang aja ke sekolahnya dan saya yakin beliau akan cabut. Saya cabut gugatan. Kalau sama-sama saya datang ke Pontianak aja. Nah iya, jadi artinya jangan sampai gini loh. Kita lah semua yang di sini yang bawa ya, gitu. Jangan bilang Bapak aja, Bapak. udah minta maafnya cukup institusi. Menurut saya siapa yang salah, siapa yang minta maaf itu tidak tepat. Dan itu kita ngajarkan kepada anak-anak kita hal yang nanti kalau kamu satu saat bekerja dan kamu salah, tenang aja, institusimu akan minta maaf. Jadi itu bukan sesuatu yang baik. Jadi orang tidak akan pernah belajar bertanggung jawab, tidak pernah punya efek jerah, dan tidak pernah belajar dari kesalahan. Yang mereka pelajari itu kan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Itu kan teorinya gitu. Tidak ada belajar di kelas kan gitu. Jadi kan harus musyawarah kan. Harusnya kan kalau saya jadi juri nih, kalau dadakan berlaku yang disampaikan oleh Bu Retno tadi. Kalau saya jadi juri nih, Bang, saya akan tanya, bener nggak yang disampaikan tadi? Saya tadi nggak dengar. Saya tanya dulu, bener nggak di ruangan ini? Minimal kan begitu tanya. Atau berarti kan itu sebetulnya kalau tidak ada arogansi, tidak menunjukkan kalau saya yang paling kuasa, tidak mau mendengar kritik, tidak mau mendengar jeritan yang merasa diperlakukan secara tidak adil, kan tidak akan berubah. Tapi menariknya satu, ternyata dengan rakyat Indonesia bersatu nih, para netizen, ternyata kezaliman ini bisa runtuh. Jadi kuncinya ternyata sila ketiga. Saat kita bersatu nih, ya kan? Jadi ini juga catatan buat adik-adik, jangan mau diadu domba, jangan mau dipecah belah, bersatulah. Kalau Anda bersatu, kalau dulu pasti diajarin loh, sapu lidi itu kalau satu tuh gampang dipatahin. Nah, kalau digabungin jadi sapu lidi nggak bisa dipatahin. Bersatu tapi nggak viral ya nggak jadi. Tapi memang terhadap perlombaan itu, Bang, kami mengapresiasi keberatan yang disampaikan oleh Ocha itu. Justru itu makanya anak-anak seperti dia, ya kan, jangan dibungkam, jangan diredam, jangan dibiasakan suara-suara kritis itu diredam, dibungkam. Itu bagian dari demokrasi, kan belajar tata negara juga nih. 4 pilar ini kan, negara kita ini negara demokrasi atau negara otoriter misalnya. Itu yang dipelajari sama. Jawab itu dengan artikulasi yang jelas. Dewan juri, kalau menurut kalian dinamika, rasa, cengkok, improvisasi. Sekalian Bu, suruh ditambahin. Ya Bu, anak itu sudah berbicara dengan cukup jelas, bisa diterima oleh kuping secara normal. Ya, jadi ibu nggak usah ngadi-ngadi ya. Ibu nggak usah berbicara secara ketus, tapi ibu tidak tahu apa yang terjadi di situ. Ibu tidak mencermati apa yang terjadi di situ ya. Please. Jadi ini soal lomba cerdas cermat 4 pilar di Pontianak, di mana satu regu yang sebenarnya sudah menjawab benar tapi dinyatakan salah karena artikulasinya nggak jelas, akhirnya dikalahkan oleh regu lain yang jawabannya sama dengan regu yang dinyatakan kalah ini, dan akhirnya regu tersebut malah jadi juara. Ya, jadi ramai meskipun akhirnya dikompensasi yang menjawab benar tapi dinyatakan salah itu akhirnya diberi beasiswa untuk ke Tiongkok gitulah. Tapi pembelajarannya nggak cuma di situ ya menurut saya ya. Dan saya nggak tahu yang jadi juri itu diberi sanksi atau tidak, tapi ada baiknya regu yang dinyatakan menang dengan tidak fair. Kalau saya loh ya, sekolahnya menyerahkan gelar juaranya kembali ke panitia. Menolak menerima gelar juara yang tidak fair atau tidak sah. Meskipun keputusan panitia tidak dapat diganggu gugat, tapi kebenaran di atas keputusan panitia. Dan ini pembelajaran yang baik untuk anak-anak sekolah, untuk para pelajar, bagaimana saat mereka mungkin mendapat berkat yang bukan haknya, sebaiknya dikembalikan. Karena tidak fair dan tidak sesuai dengan kriteria keadilan dan kebenaran. Nah ini untuk melatih anak-anak ya, atau para pelajar yang nantinya
Suatu ketika mungkin mereka jadi pejabat supaya tidak menerima dalam tanda petik berkat yang bukan hak mereka, tapi dianggaplah ini berkat dari Tuhan kok. Tahu-tahu disodori oleh pengusaha, tahu-tahu diberikan oleh anak buah, tahu-tahu diberikan oleh siapa. Ya berkat yang tidak juntrung, kalau sebagai pejabat ya harusnya ditolak sih. Karena pejabat itu kan terikat dengan sumpah jabatan. Jadi ini sebenarnya pembelajaran yang bagus untuk para pelajar dan untuk kita semua. Sebuah berkat yang tidak sesuai kriteria, apalagi didapatkan secara tidak fair, meskipun diputuskan oleh panitia yang punya otoritas, sebaiknya dikembalikan sebagai wujud menjunjung tinggi fairness dan keadilan. Ini latihan, ini pembelajaran yang baik untuk para pelajar, untuk sekolah, dan untuk kita semua, terutama untuk para pejabat. Malaikat kubur kecemplung sumur, yen pejabatnya jujur, rakyatnya makmur. Cus. Nah itu ya guys ya, bagaimana nih pendapat kalian setelah melihat beberapa video-video tersebut teman-teman? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan nantikan updatean video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.